Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sini, dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, saya akan doakan dulu sahabat tani semuanya. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, hari ini kita punya topik tentang ini. Trichoderma fungisida, biofungisida hayati, omong kosong. Jadi begini sahabat, kemungkinan besar ini adalah pengalaman beliau sendiri atau pengalaman orang lain. Nah, kalau pengalaman beliau sendiri seperti ini, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa beliau belum mengerti cara penggunaan trichoderma yang baik dan benar. Jadi sebelum kita ke topik, saya akan sampaikan dulu sahabat tani sebagaimana topik kita tentang trichoderma. Jadi trichoderma ini adalah fungi atau jamur yang sifatnya agresif, kemudian invasif, menyerang, kemudian dia sangat antagonis untuk jamur-jamur patogen. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungi atau jamur itu terbagi dua menjadi jamur yang bersifat patogen dan juga jamur-jamur yang bersifat laktogen, atau ada jamur baik dan juga jamur perusak. Sebenarnya kedua-duanya ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu sama-sama bekerja untuk mengurai zat-zat organik berupa tumbuhan yang sudah mati maupun selain tumbuhan seperti hewan, ya, seperti itu. Kemudian diurai menjadi bahan-bahan organik yang nantinya akan disuplai kepada tanaman atau tumbuhan yang masih hidup. Nah, ini. Akan tetapi jamur-jamur patogen yang merusak ini, mereka juga antagonis terhadap tanaman-tanaman yang masih hidup. Jadi dia tidak hanya menyerang tanaman yang sudah mati untuk mengurainya, tapi dia juga menyerang tanaman yang masih hidup. Tapi sahabat tani tidak usah risau dengan itu, karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Tuhan menciptakan lautan, daratan, siang, malam, laki-laki, perempuan. Begitu pula dengan jamur tadi. Kalau ada jamur yang patogen, perusak, maka juga ada jamur yang laktogen atau jamur yang baik. Nah, jamur-jamur laktogen ini akan berfungsi bermacam-macam, ya, seperti trichoderma yang akan kita bahas ini. Trichoderma itu menyerang, menginvasi, dan dia itu antagonis terhadap patogen-patogen. Pertanyaannya, tapi kok kenapa diberikan trichoderma tidak ada gunanya, tidak efek? Jadi saya sudah gambarkan di awal tadi, kalau ada satu orang tentara, sehebat apapun dia, ketika dia melawan ribuan tentara, maka tentunya dia akan kalah. Tidak ada artinya apa-apa, bagaikan butiran debu seperti itu. Caranya bagaimana? Ya, kita harus tingkatkan jumlah tentara kita, ya. Mau itu jamur patogennya dia strainnya apa aja, nggak masalah. Jenisnya berkembang seperti apa, perubahannya, proses adaptasinya dengan lingkungan seperti apa, tidak masalah. Kita tingkatkan kuantitinya dari trichoderma tersebut. Karena kalau secara quality kita tidak usah meragukan lagi, memang Tuhan sudah menciptakan sifat dari trichoderma itu adalah untuk menyerang, menginvasi dengan antagonis terhadap jamur-jamur patogen atau jamur perusak. Nah, ini. Kemudian bagaimana caranya untuk kita mengembangkan trichoderma? Jadi saya kasih gambaran tadi, ya, satu tentara melawan 1000. Bagaimana 1000 ini kita bisa mengalahkan mereka? Berarti kita harus tingkatkan jumlah trichoderma yang kita berikan. Agar jumlah trichoderma yang kita berikan harus lebih besar daripada jamur-jamur patogen yang merusak tanaman kita. Nah, itu caranya seperti apa? Caranya tinggal kita kembang biakan, ya, tidak usah beli lagi. Ya, misalkan teman-teman udah beli 1 kilo, masih ada sisanya, ya silahkan pakai itu untuk dikembang biakan. Karena apa? Kita mengembang biakan jamur ini itu bisa menjadi pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, bahkan sampai pangkat 10. Artinya begini, kalau sahabat tani membeli 1 kilo trichoderma dengan perkiraan di situ ada 1 juta miselium trichoderma, maka kita mengembangkannya sampai dengan pangkat 3,
maka di situ perkembangan dari 1 juta trichoderma itu akan menjadi 1 juta triliun trichoderma. Bayangkan ya, perkembangannya menjadi kelipatannya menjadi triliunan. 1 juta menjadi 1 juta triliun. Nah, kita tahu bahwa perkiraan di dalam satu pohon, misalkan pohon cabai ya, satu genggam tanah itu kan kurang lebih mikroorganisme yang ada di dalamnya itu sekitar 2 miliar, 1-2 miliar mikroorganisme. Itu pun sudah bercampur, baik yang laktogen maupun yang patogen. Tidak semuanya patogen. Jadi ada juga mikroorganisme baik di situ, baik berupa jamur maupun bakteri. Nah, kalau di sekitar tanaman cabai kita itu mungkin ada sekitar 6 genggam atau mungkin di situ 12 genggam di sekitar pohon cabai kita, maka kalau kita kalikan 12 saja deh. Kalau ada 2 miliar per genggam, maka kali 12 genggam tanah di sekitar tanaman cabai kita, maka di situ ada sekitar 24 miliar mikroorganisme. Ya, kita ambil garis tengahnya saja. Misalkan di situ ada jamur patogennya. Patogennya, perusaknya di situ ada 12 miliar misalkan. 12 miliar mikroorganisme jamur perusak. Maka kita akan membuat trichoderma bagaimana bisa mengalahkan 12 miliar tadi. Ya, caranya kita harus memberikan puluhan miliar ya. Kalau kita berikan trichoderma puluhan miliar, maka jelas dia akan terkalahkan karena jumlahnya cuma 12 miliar ya. 12 miliar jamur patogen kita kalahkan dengan 20 miliar atau 200 miliar, ya jelas akan terkalahkan. Makanya kita harus kembangbiakan dulu. Misalkan ini saya kasih hitung-hitungannya, rinciannya biar sahabat tani semangat untuk membuat bagaimana agar trichoderma ini bisa menguasai jamur-jamur patogen. Jadi begini sahabat tani, kita kembangkan menjadi pangkat 3 saja. Trichoderma 1 kilo kita kembangkan menjadi pangkat 3, artinya di situ sudah ada 1 juta triliun trichoderma. Kalau sahabat tani punya tanaman cabai 3000 batang, maka 1 juta triliun trichoderma dibagi dengan 3000 batang jamur, 3000 batang cabai, maka di situ sahabat tani sudah memberikan per batang sekitar 333 triliun trichoderma. Artinya bisa dibayangkan sendiri, kalau 333 triliun, nanti kalau hitungan saya salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Saya jelaskan saja, kalau 333 triliun trichoderma itu melawan sekitar 12 miliar jamur patogen seperti jamur fusarium ya, atau kita 2 kali lipatkannya saja, 24 miliar jamur perusak, jamur fusarium diperangi menggunakan trichoderma 333 triliun. Apalah artinya yang cuma 24 miliar ini? Gak ada artinya apa-apa. Jadi yang mengatakan trichoderma itu biofungisida omong kosong itu, ya tolonglah belajar lagi ya. Berikan informasi itu kepada sahabat tani supaya sahabat tani kita itu semangat dalam bertani, bagaimana dia bisa bertani dengan biaya murah, tapi tentunya itu menguntungkan bagi petani itu sendiri. Oke, sekarang cara mengembangbiakannya. Jadi cara mengembangbiakannya sebenarnya gampang sekali, mudah. Ada 2 cara ya. Kita bahas dulu yang cara pertama, cara yang kedua ya. Cara kedua ini sebenarnya jarang yang melakukan ini karena tidak terlihat. Jadi padahal ini lebih mudah sebenarnya, lebih mudah, lebih simple. Kemudian cara pengaplikasinya juga lebih simple, yaitu dengan cara basah. Jadi ada cara kering, ada cara basah. Nah, cara basah ini seperti apa? Kita gunakan saja gula, ya, baik itu gula pasir, gula merah, tetes tebu, itu enggak masalah. Gunakan 100 gram, masukkan dalam air 20 liter, kemudian rebus kentang
250 gram atau 1/4 kilo sampai empuk, kemudian dihaluskan pakai blender. Kalau nggak ada blender, dimasukin dalam kain, kemudian nanti dikucek-kucek sampai sari patinya keluar semuanya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam ember tadi. Setelah itu wadahnya ditutup menggunakan kain. Oke, kenapa harus kain? Karena dia butuh oksigen. Trichoderma ini dia sifatnya aerob, dia membutuhkan udara ya untuk bertumbuh. Nah, seperti itu. Jadi tidak ditutup rapat tapi menggunakan kain. Kenapa nggak ditutup saja? Kan sama aja kalau tutup pakai kain dan nggak ditutup sama aja, oksigen bisa keluar masuk. Ya tujuannya ditutup itu agar miselium jamur-jamur patogen dari luar itu tidak banyak yang masuk atau bisa terminimalisir untuk masuk ke dalam air yang tadi. Karena apa? Karena sama aja jamur patogen juga makanannya karbohidrat. Ketika dia sampai di situ dia berkembang juga. Oke. Setelah dikembangbiakan, ini tanda-tandanya kalau dia sudah berkembang seperti apa? Dilihat saja nanti kalau keluar buih-buihnya, tergantung kondisinya, kondisi udara sekitar, alam, kemudian airnya. Ini bisa lebih cepat, bisa juga terjadi lebih lambat. Misalkan 1 hari kadang sudah bisa, 2 hari atau 3 hari baru bisa. Nah, ini tanda tanya adalah ketika sudah keluar banyak buih di situ, begitu banyak buihnya, maka di situ dia sudah berkembang. Setelah itu bisa diambil langsung diaplikasikan. Jangan tunggu sampai buihnya hilang. Kalau buihnya hilang, kemungkinan juga miseliumnya sudah tidak berkembang. Karena apa? Karena dia tidak bisa hidup di air lebih lama. Nah, ini karena sifat alami Trichoderma ini hidupnya di darat, bukan di air ya. Tentu dia butuh air untuk tumbuh, tapi media alaminya adalah itu di kayu, di daun, di tanah, seperti itu. Kecuali mengalami proses rekayasa. Nah, ini bisa saja karena kalau mengalami proses rekayasa dia pun mampu beradaptasi ya. Kalau ada misalkan gini, ada yang menjual Trichoderma dalam bentuk cair, nggak masalah ya, kemungkinan sudah melalui proses rekayasa sehingga dia mampu hidup dalam air, dan itu bisa ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Tinggal pilih mau beli bibit yang dalam bentuk cair apa yang bentuk padat. Kalau mengembangbiakan dalam bentuk cair, saya sarankan untuk membeli bibit yang bentuknya cair. Oke, kemudian setelah itu nanti diaplikasikan ke lapangan. Itu sudah bisa berkembang sampai pangkat 2, pangkat 3, bahkan sampai pangkat 10 tergantung kondisinya. Oke, itu cara pertama. Kemudian cara kedua ini kita menggunakan cara kering. Cara kering bagaimana? Ya kita menggunakan kentang tadi ya, atau bisa menggunakan nasi. Setelah direbus empuk, kemudian dihaluskan, diletakkan di wadah ya, dipipihkan ya biar bisa banyak. Kalau digumpal-gumpalkan ya itu nanti ketemunya sedikit aja ya. Jadi dipipihkan biar bisa lebih meluas, merata, dapat wilayah tumbuh dari Trichoderma nanti banyak. Kemudian nanti diambilkan Trichodermanya yang kering ya. Ini kalau bisa yang kering. Kemudian yang basah juga nggak masalah. Cuma nanti efeknya medianya kentang tadi terlalu basah itu kurang bagus. Nah, kemudian diambil ya bibit yang kering tadi maupun bibit yang basah. Kalau yang basah saya sarankan untuk dispray merata saja. Tapi kering lebih bagus, tinggal ditabur-taburkan. Setelah ditaburkan, di atasnya ditutuplah menggunakan kain juga wadahnya. Kalau wadah terserah sahabat tani semuanya. Ya, saya sarankan untuk menggunakan loyang saja karena itu lebih luas, lebih besar, bisa memipihkannya sampai sekeliling itu kan besar sekali. Kemudian ditutup menggunakan kain lagi tadi. Kalau medianya kecil seperti gelas, itu bisa ditutup aja pakai tisu udah cukup ya. Nah ini nanti ditunggu ya 2, 3 sampai 4 hari tergantung kondisi lingkungannya, dia udah bisa tumbuh dengan baik ya. Disimpan di tempat yang aman ya, tidak harus gelap ya, tempat terang juga nggak masalah. Nah ini asal jangan sampai terkena sinar matahari langsung.
sebenarnya di bawah sinar matahari langsung pun dia masih bisa tumbuh dengan baik. Cuman dalam proses pengembangbiakan ini agar dia lebih cepat ya, karena dia butuh air untuk menyerap nutrisi tadi. Nah, setelah itu sobat tani bisa lihat nanti di bertumbuhan di situ ada jamur yang berwarna hijau kecoklatan ya, atau hijau kekuning-kuningan, dan juga ada yang berwarna biru toska, ada juga yang berwarna orange, itu masih termasuk trichoderma ya, dengan karena strainnya kan berbeda-beda trichoderma. Nah, yang paling lazim seperti yang kita lihat adalah yang berwarna hijau kecoklatan atau hijau kekuningan, dan juga yang warna biru toska. Nah, itu diambil trichodermanya. Bayangkan kalau di 1 kilo ada 1 juta trichoderma ya, yang biasa dijual di toko-toko 1 kilo. Itu kita tidak melihat apa-apa di situ kecuali hanya medianya. Biasanya menggunakan media beras yang sudah kering, tepung beras itu medianya. Nah, itu kita tidak melihat jamur apapun di situ. Nah, itu jumlahnya juga 1 jutaan ya, kurang lebih seperti itu tergantung produknya. Apalagi yang sudah terlihat jamurnya, misalnya satu loyang ini terlihat hijau semua, biru semua, pertumbuhan jamur semua. Nah, jumlahnya berapa? Itu jumlahnya tentunya udah sampai pangkat 3 ya, bisa sampai pangkat 10. Itu kalau pangkat 3 aja kita hitung rendah lah, kayak tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau 1 juta tadi sampai pangkat 3, maka di situ sudah ada 1 juta triliun trichoderma. Kalau 1 juta triliun trichoderma, ketika kita berikan kepada tanaman 3.000 batang, maka per batangnya ada 333 triliun trichoderma. Dan ketika dia melawan jamur patogen yang hanya ada kurang lebih 24 miliar, maka itu akan terselesaikan dengan mudah sekali. Jadi sahabat tani, kalau ada yang mengatakan seperti itu, fungisida hayati trichoderma omong kosong, jangan percaya ya. Karena apa? Itu hanya menguntungkan pabrik-pabrik fungisida kimia sintetis saja. Padahal kimia sintetis ini ketika kita berikan, semakin ada jamur yang kebal, maka dia menghasilkan juga jamur-jamur yang lebih kebal lagi terhadap kimia, dan itu tidak akan efektif lagi ketika kita semprot dengan fungisida sintetis berikutnya. Sementara kalau kita berikan trichoderma, dia akan bekerja 24 jam non-stop, dan dia berkembang, dia bekerja sendiri, dia menginvasi, menginfeksi, dan juga sifatnya yang agresif, mudah untuk membunuh jamur-jamur patogennya. Demikian informasi yang saya dapat berikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bertani dengan cerdas, dengan murah, yang menguntungkan. Semoga petani Indonesia semua sejahtera. Terima kasih sudah stay, jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan komen. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.